Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Karena berkat rahmat dan nikmatnya kita masih bisa berkumpul pada saat ini merasakan bulan Ramadan, bulan suci yang penuh dengan kemuliaan. Salawat dan salam semoga selamanya dilimpah curahkan kepada baginda alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa bahagia di bulan yang mulia. Kenapa kita harus bahagia di bulan mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam hadis qudsi bahwasannya bulan puasa adalah amalan yang berbeda dari amalan-amalan lainnya. Bulan puasa adalah untukku, kata Allah, wa ana azibihi, dan aku yang akan langsung memberikan pahalanya. Setidaknya ada dua kebahagiaan orang yang sedang berpuasa, di mana disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim, di mana Sahih Muslim ini dikarang oleh Imam Muslim bin Hajjaj ad-Naisaburi, di mana Imam Muslim mengatakan, lis-shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani, terdapat dua kebahagiaan. Farhatun indal fitrah, kebahagiaan ketika dia akan berbuka puasa, wa farhatun indal liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia akan bertemu dengan Rabb-nya atau Tuhannya. Yang pertama adalah farhatun inda fitrah, bagaimana dia bahagia ketika dia akan berbuka puasa. Kalau kita lihat di kamus bahasa Arab, coba dilihat lafaz farhah itu, di situ dikatakan bahwasanya penjelasannya adalah bagaimana? Penjelasannya adalah haflatul urs, bahwasanya pesta pernikahan. Begitupun orang yang berpuasa. Bahagianya orang berpuasa seperti bahagianya seorang mempelai wanita dan laki-laki yang mengadakan pesta pernikahan. Bagaimana mereka berbahagia, begitupun orang yang berpuasa. Bagaimana farhatun indal fitrah? Maksud dari farhatun indal fitrah, maksud dari farhatun indal fitrah ini bukan maksud seperti kita menunggu makan dan minum. Menunggu makan dan minum itu seperti nafsu hayawan saja. Kalau kita diibaratkan, apa bedanya seperti nafsu hayawan? Bagaimana ketika kita menunggu berbuka puasa, kita menunggu minum, kita menunggu makan, apa bedanya seperti hewan yang mereka pun tetap menunggu minum dan menunggu makan. Yang kedua adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagaimana orang yang berpuasa akan merasakan kesenangan ketika dia bertemu dengan Rabb-nya. Bagaimana nanti ketika kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena orang yang berpuasa berbeda dengan orang yang melakukan amalan-amalan lainnya. Kullu amal ibni Adam, seluruh amal perbuatan anak Adam, inda rabbih, itu adalah di sisi illa shaim, kecuali puasa. Puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas langsung pahalanya. Makanya kita sebagai orang yang sedang berpuasa, kita tidak boleh bagaimana kita harus menjaga syahwat kita. Bukan hanya menjaga kita dari makanan dan minuman, tapi syahwat kita, nafsu kita harus dijaga. Kita sebagai anak muda harus tetap menjaga amarah kita. Bagaimana kita mencontoh bahagianya Nabi Daud alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Yusuf. Bagaimana ketika Nabi Daud sangat menyayangi Nabi Yusuf. Begitupun kita harus menyayangi bulan Ramadan ini, yang dimana bulan Ramadan ini kita takutkan untuk meninggalkan bulan Ramadan ini. Kita takut untuk berpisah dengan bulan Ramadan ini. Bagaimana ketika orang-orang di sana banyak sekali yang tidak bisa merasakan bulan Ramadan. Banyak orang-orang yang terkena penyakit, terkena wabah virus corona, tidak bisa merasakan indahnya bulan Ramadan saat ini. Tapi kita masih bisa merasakan. Yang perlu kita ingat bahwasannya kita sebagai umat muslim tidak boleh semangat istiqomah hanya pada bulan Ramadan saja. Tapi setelah bulan Ramadan kita harus tetap istiqomah. Jangan menjadi hamba Ramadan yang hanya istiqomah di bulan Ramadan saja. Tapi jadilah hamba Allah yang terus istiqomah, terus beribadah bukan hanya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan saat ini merupakan bulan latihan. Kenapa bulan latihan?
Karena kita dilatih untuk beribadah nanti setelah pasca Ramadan. Namanya Ramadan ini latihan. Bagaimana kita dilatih untuk bisa menahan hawa nafsu, untuk bisa memahan lapar yang dirasakan oleh kaum-kaum orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan makanan. Disitulah kita diuji. Dan ini adalah permainan. Di dunia ini permainan. Bahwasanya Ramadan ini permainan. Bagaimana ada yang bermain menjadi sebagai pedagang, ada yang bermain menjadi mahasiswa, ada yang bermain menjadi pejabat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa laqmun wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini merupakan permainan. Siapa? Makanya sudah ditentukan skenarionya oleh Allah dan sutradaranya langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau namanya permainan harus benar-benar. Kita bermain sepak bola, permainan. Kalau main-main, kalah. Ini hidup ini permainan. Kalau main-main, kalah. Maka hidup harus sesuai dengan aturan mainnya. Hidup harus sesuai dengan aturan yang dimainkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita semua nanti setelah Ramadan dan nanti ketika akan berangkat ke yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi bahagia di akhirat kelak. Wallahu a'lam, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.